Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita sama-sama memperbanyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita semua masih diberi nikmatnya, nikmat banyak sekali dan kita tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Ikhwani wa akhwati fillah. Nah, kemudian insyaallah kita akan mempelajari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-14 insyaallah. Naam. Hadis tersebut berbunyi An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin as-sayyibuz zani wan nafsi bin nafsi wattariki lidinihil mufariki lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Naam, ikhwani wa akhwati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Naam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalathin, kecuali jika seorang muslim tersebut melakukan salah satu dari tiga perkara berikut. Yang pertama, as-sayyibiz zani, orang yang sudah menikah atau yang pernah menikah kemudian dia melakukan zina. Kemudian yang kedua, an-nafsi wan nafsi bin nafsi, yaitu seseorang muslim yang membunuh muslim yang lainnya dengan sengaja. Maka di dalam Islam orang yang membunuh seorang muslim yang lainnya maka dia boleh ditumpahkan darahnya. Nah, kemudian yang ketiga, wattariki lidinihil mufariki lil jamaah, orang muslim yang meninggalkan agamanya, atau dengan bahasa mudahnya seorang muslim yang telah murtad, keluar dari Islam, al mufariki lil jamaah, yang memisahkan diri dari jamaah, dari kaum muslimin. Berarti ketika seorang muslim melakukan tiga perkara ini, maka syariat pun mengizinkan atau membolehkan
kepada tiga kelompok ini untuk ditumpahkan darahnya. Naam. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Naam, kemudian sebelum kita mengambil faidah hadis ini, marilah kita sama-sama mengambil faidah bahasa tersebut dengan sedikit mengi'rab. An Ibni Mas'ud, an, ikhwah dan akhwat sekalian, an adalah harfu jar, huruf jar. Kemudian Ibni Mas'udin, ibni isim majrur karena ada an. Dibaca jar, tandanya adalah kasrah. Dia sebagai mudhof. Terus Mas'udin kedudukannya sebagai mudhof ilaih majrur, dibaca jar, tandanya adalah kasrah. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu adalah jumlah i'tiradiyah atau jumlah du'aiyah. Dia jumlah untuk mendoakan seseorang. Terutama dalam hal ini adalah para sahabat. Qala, dia berkata, qala fi'il madi mabni, dia dibaca mabni, tanda mabninya adalah fathah. Dia dibaca mabni dan tanda mabninya adalah fathah. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sama seperti sebelumnya, yaitu fi'il madi, dia itu mabni dan tanda mabninya adalah dengan fathah. Rasulullah, Rasul menjadi fa'il. Fa'il di sini dibaca rafa dan tanda rafanya adalah dhammah. Dan dia juga sebagai mudhaf. Allahi, lafdzul jalalah di sini dibaca majrur, dibaca jar karena apa? Karena beliau karena kata ini menjadi mudhaf ilaih. Na'am. Kemudian selanjutnya sallallahu alaihi wasallam, ini juga termasuk jumlah du'aiyah atau i'tiradiyah. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin. La harfu nafyin, La di sini adalah huruf nafi. Yahillu fi'il mudhari, dibaca rafa dan tanda rafanya adalah dengan dhammah. Damu mri'in muslimin, damun dia kedudukannya sebagai fa'il. Kemudian dia kedudukannya sebagai fa'il, dibaca rafa dan tanda rafanya adalah dengan dhammah. Dia juga menjadi mudhaf. Imri'in, isim dibaca jar karena kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Naam. Muslimin kedudukannya menjadi sifat. Sifat bagi siapa? Sifat bagi imri'in. Imri'in dibaca jar, maka sifatnya pun mengikuti, yaitu dibaca jar. Alamat jarnya atau tanda jarnya dengan kasrah. Kemudian illa bi ihda thalathin. Illa harfu istitsna atau adat hasr. Naam. Kemudian bi ihda, ba harfu jar. Ba adalah huruf jar, mabni tentu. Kemudian ihda isim majrur karena ada ba, tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Kasrah yang tersembunyi, dia terhalang untuk menampilkannya atau ditampilkannya. Sebabnya apa? Sebabnya
sebabnya at-ta'adzur, tidak bisa, ya, tidak memungkinkan, tidak bisa. Naam. Dan dia, ya, juga sebagai mudhof bagi kata berikutnya. Thalathin, isim yang dibaca jar. Naam, kemudian alamat jarnya adalah dengan kasrah karena kedudukan dia sebagai mudhof ilaih. Naam. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Naam, kemudian Rasul lanjutkan sabdanya, as-sayyibiz zani. As-sayyib i'rabnya adalah badal. As-sayyibi badal dari kata salasin. Salasin dibaca jar, maka badalnya pun harus mengikuti, harus dibaca jar. Tanda jarnya as-sayyibi adalah dengan kasrah. Az-zani, ya. Az-zani adalah sifat untuk sayyib. Sifat juga harus selalu mengikuti yang dimausufkan, yaitu as-sayyib. As-sayyib di sini dibaca jar, maka sifatnya pun harus dibaca jar. Naam. Kemudian yang berikutnya, an-nafsi wan nafsi bin nafsi. Wa adalah harfu atfin, huruf ataf. Kemudian an-nafsi. An-nafsi, ya, dia itu ma'tuf ala as-sayyib. Ya. An-nafsi dia itu diatofkan kepada kata as-sayyib. Maka hukum bacaannya juga harus dibaca jar karena as-sayyib juga jar. Jadi badal salasin. Naam. Tanda jarnya an-nafsi dengan kasrah. Naam, kemudian bin nafsi, ba harfu jar, ba huruf jar. An-nafsi isim yang dibaca jar karena ada ba, tanda jarnya adalah dengan kasrah. Naam. Kemudian yang ketiga, wattariki lidinihil mufariki lil jamaah. Wa huruf ataf sudah kita sampaikan tadi. Kemudian at-tariki dia itu ma'tuf ala as-sayyib, ya. Dia ma'tuf ala as-sayyib, yaitu yang diatofkan kepada kata sayyib, maka hukumnya pun sama. Ketika sayyib dibaca jar, maka at-tarik di sini juga harus dibaca jar. Tanda jarnya dengan kasrah. Lidinihi, lam. Ya, lam di sini adalah harfu jar, huruf jar. Naam, kemudian dinihi isim majrur karena ada lam. Tanda jarnya dinihi adalah dengan kasrah. Sedangkan dia juga menjadi mudhof. Naam, kemudian ha lidinihi, ha di sini dia adalah dhamir muttasil, ya, dibaca mabni. Tanda, ya, binanya adalah kasrah. Tapi hakikatnya dia itu berada di tempatnya jar. Karena apa? Karena menjadi mudhof ilaih. Nah, hanya saja dia dibaca mabni karena bentuknya adalah dhamir. Naam. Al-mufariqi lil jamaah. Nah, al-mufariqi ini menjadi sifat. Sifatnya apa? Sifatnya at-tarik. At-tariki tadi dibaca jar, maka sifatnya pun harus mengikuti. Makanya dia dibaca at-tariki lidinihi al-mufariqi, ya, al-mufariqi, makanya dibaca al-mufariqi, ya. Dia karena mengikuti at-tariki harus dibaca jar. Lil jamaah, lam, ya, sudah dibahas tadi bahwa lam adalah huruf jar. Al jamaah isim majrur karena ada lam.
tanda jarnya adalah dengan kasrah. Naam. Ihwani wa akhwati fillah, itulah sedikit i'rab tentang hadis ini. Naam. Insyaallah ya, ketika kita mengetahui i'rab, kita akan lebih memahami maknanya karena tahu kedudukan kata per katanya. Selanjutnya, ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita sudah mengetahui makna hadis dan sedikit mengetahui tentang i'rab hadis, maka kita berpindah ke materi berikutnya tentang fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini. Naam. Adapun fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini tentu banyak. Akan tetapi mungkin akan kami sampaikan beberapa fawaid yang bisa ya menjadikan kita atau bisa ya mewakili dari faidah-faidah yang lainnya. Yang pertama, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwan wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum, bahwa hadis ini termasuk hadis yang agung. Di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama, bahwasanya darah seorang muslim itu adalah haram untuk ditumpahkan. Makanya ya, kita sebagai seorang muslim harus menjaga darah muslim saudaranya, menjaga diri kita dan muslim saudaranya agar tidak terjadi pertumpahan darah. Dan ini sangat besar di sisi Allah ketika terjadi pertumpahan darah. Nah, kemudian faidah juga yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa syariat dengan tegas melarang perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan dalam hadis ini. Di antaranya syariat atau Islam melarang perbuatan zina, terlebih bagi orang yang sudah pernah menikah. Ya karena apa? Karena berarti kalau dia sudah menikah dan masih melakukan zina, na'udzubillah min dzalik, berarti dia tidak bisa menundukkan pandangannya dengan menikahnya dia. Berarti ya dia harus banyak beristighfar kepada Allah, kemudian bertobat kepadanya. Yang kedua yang dilarang oleh Islam dalam hadis ini, Islam melarang seorang muslim untuk membunuh sesama muslim, karena perkaranya di sisi Allah juga sangat besar. Bahkan Allah katakan dalam salah satu ayatnya, ketika seseorang membunuh jiwa tanpa ada alasan atau dengan disengaja, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh yang ada di bumi. Perhatikan di sini, seolah-olah dia membunuh semua orang yang ada di bumi. Ini saking agungnya jiwa seseorang, apalagi seorang muslim. Makanya sebisa mungkin kita ketika terjadi pertikaian antar muslim, seharusnya kita mengedepankan berlapang dada, atau kalau tidak bisa kita bisa mengalah. Ya insya Allah dengan begitu kita akan terhindar dari pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Kemudian perbuatan yang dilarang yang ketiga adalah murtad dari agama Islam. Dan murtad ini termasuk juga
perbuatan yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah diberi hidayah oleh Allah dengan al-Islam, kemudian kenapa dia bisa murtad dari agama Islam dan akhirnya dia menganut agama kemusyrikan lagi, entah itu Yahudi dan Nasrani atau agama yang lainnya. Naam. Dan ikhwan, akhwat sekalian, ketika seorang murtad, maka syariat Islam atau al-Islam ini membolehkan bagi para umara, bagi para pemimpin untuk memeranginya, karena dia itu telah murtad atau keluar dari al-Islam. Al-mufariq lil jamaah telah keluar dari golongan kaum muslimin, dari al-jamaah, jamaatul muslimin. Naam. Oleh karenanya maka syariat pun membolehkan untuk diperangi dan ditumpahkan darahnya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ternyata al-Islam ini sangat memuliakan kehormatan seorang muslim, sangat memuliakan kehormatan seorang muslim, sehingga Islam dengan sedemikian rupanya mengatur urusan-urusan yang bisa meninggikan martabat kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Naam. Ihwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Inilah beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat kelak insyaallah taala. Naam, barakallahu li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.